Kabar gembira terkait dengan pencairan fully funded pensiun hingga 1 miliar rupiah akhirnya berikut jadwal pencairan pesangon pensiun fully funded. Kapan mulai diberlakukan? Bagaimana informasi terbarunya? Kemudian terkait dengan informasi pencairan gaji ke-13 setelah melakukan perombakan aturan. Berikut juga ada informasi dari Sri Mulyani. Dua informasi ini kita sampaikan pada hari Rabu 14 Mei 2025. Berikut informasi selengkapnya. Kita masuk dulu di informasi terkait dengan pencairan gaji ke-13. Bapak Ibu, sebagaimana yang kita ketahui bersama, tak lama lagi kita akan memasuki bulan Juni 2025, yang artinya sebentar lagi akan ada pencairan gaji ke-13 dari pemerintah. Pencairan gaji ke-13 merupakan salah satu hal yang paling dinanti-nantikan oleh para PNS maupun pensiunan. Gaji ke-13 ini diberikan pemerintah sebanyak 1 kali dalam 1 tahun, sama halnya dengan pencairan THR yang telah dicairkan beberapa waktu lalu. Adapun pencairan gaji ke-13 tahun ini akan dilakukan berdasarkan PMK terbaru dari Sri Mulyani, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025. PMK yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani tersebut resmi menggantikan PMK tahun 2024. Lantas apa saja komponen gaji ke-13 pensiunan berdasarkan PMK terbaru? Berikut daftar komponen gaji ke-13 untuk pensiunan tahun 2025. Pertama, gaji pokok. Kedua, tunjangan suami atau istri. 3, tunjangan anak. 4, tunjangan pangan. Dan 5, tambahan penghasilan untuk kategori khusus. Adapun jadwal pencairan gaji ke-13 pensiunan hingga saat ini, baru yang diinformasikan adalah pencairannya di bulan Juni 2025. Sri Mulyani mengatakan bahwa pembayaran gaji ke-13 pensiunan PNS akan mulai diproses mulai bulan Juni 2025. Sedangkan terkait dengan tanggal pencairannya masih belum diumumkan oleh pemerintah. Biasanya ini mendekati bulan-bulan Juni atau waktu-waktu pencairan baru diumumkan tanggal pencairannya mulai kapan. Sama halnya dengan pencairan THR pada waktu itu, yang mana pencairannya diumumkan ketika sudah memasuki bulan-bulan Mei pada waktu itu ya. Bulan apa kemarin yang bulan Lebaran? Nah, itu diumumkan. Ketika sudah memasuki bulannya baru diumumkan tanggal pencairannya. Nah, itu ya, terkait dengan pencairan gaji ke-13. Kita masuk di informasi kedua terkait dengan pencairan fully funded. Yang mana pencairan fully funded atau fully funded ini telah resmi diumumkan oleh pemerintah. Perubahan skemanya, lantas kapan mulai pencairannya? Perubahan skema pensiun dari pensiun PSUGO menjadi fully funded ini telah resmi diumumkan oleh pemerintah dari jauh-jauh hari ya. Tetapi hingga saat ini para pensiunan masih bertanya-tanya kapan mulai dicairkan dan bagaimana konsep pencairannya. Pensiunan aparatur sipil negara menjadi salah satu isu yang paling penting dalam pengelolaan keuangan negara. Setiap tahunnya biaya pensiun ASN terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah pegawai yang memasuki masa purna bakti. Hal ini juga yang mendorong pemerintah untuk gencar melakukan perubahan atau reformasi pensiun. Skema pensiun yang ada saat ini masih bergantung pada anggaran negara, sehingga menjadi beban yang signifikan dalam postur anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dengan kondisi ini muncul kekhawatiran bahwa tanpa reformasi sistem pensiun, keberlanjutan fiskal negara bisa menghadapi tantangan besar di masa depan. Di tengah situasi ekonomi yang menuntut efisiensi, bahkan pemerintah juga telah melakukan efisiensi mulai awal-awal tahun lalu. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo mulai mendorong langkah-langkah untuk menekan pengeluaran negara. Instruksi untuk melakukan efisiensi APBN menjadi fokus utama, sehingga setiap komponen belanja, termasuk dana pensiun ASN, perlu dievaluasi. Skema pensiun yang dibiayai langsung oleh negara berpotensi memberikan tekanan besar terhadap keuangan negara.
apalagi di tengah berbagai kebutuhan strategis lain seperti pembangunan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas ekonomi nasional. Data dari Kementerian Keuangan di atas menunjukkan tren kenaikan anggaran belanja pensiun ASN dari tahun 2010 hingga 2024. Dalam periode tersebut, anggaran belanja pensiun terus meningkat secara signifikan dimulai dari sekitar 50 triliun pada tahun 2010 hingga mencapai lebih dari 160 triliun pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan beban keuangan yang semakin besar pada APBN untuk mendukung kebutuhan pensiun ASN. Kenaikan anggaran ini dapat didistribusikan pada beberapa faktor, seperti bertambahnya jumlah ASN yang memasuki masa pensiun, kebijakan kenaikan tunjangan pensiun, serta skema manfaat pasti yang saat ini masih digunakan. Sistem ini mengharuskan pemerintah menanggung sebagian besar dana pensiun, sehingga beban anggaran terus bertambah seiring berjalannya waktu. Peningkatan tajam dalam anggaran pensiun, terutama dalam beberapa tahun terakhir, juga menjadi sorotan dalam konteks efisiensi APBN. Dengan adanya instruksi pemerintah untuk menekan belanja negara, tren seperti ini menunjukkan urgensi atas reformasi skema pensiun agar lebih berkelanjutan. Data di atas tidak hanya menggambarkan angka, tetapi juga mengilustrasikan tantangan strategis yang harus dihadapi pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan tren biaya operasional pembayaran program pensiun ASN dan TNI Polri dari tahun 2018 hingga 2024. Secara umum, biaya operasional ini mengalami penurunan signifikan dari 997 miliar pada tahun 2018 menjadi 767 miliar pada tahun 2024 sebelum akhirnya meningkat kembali menjadi 850 miliar. Meskipun terjadi pengurangan biaya operasional, kenaikan kembali pada tahun 2024 mengindikasikan bahwa efisiensi tersebut mungkin memiliki batas waktu tertentu. Faktor-faktor seperti peningkatan jumlah penerima pensiun, kebutuhan administrasi yang lebih kompleks, serta kebijakan baru dalam pengelolaan dana pensiun bisa menjadi penyebab naiknya kembali biaya operasional tersebut. Tren ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menekan biaya operasional, tantangan dalam pengelolaan program pensiun ASN dan TNI Polri masih tetap ada. Beberapa opsi yang mulai dibahas adalah perubahan skema dari manfaat pasti ke iuran pasti, yang lebih menekankan kontribusi individu dalam menyiapkan dana pensiun mereka sendiri. Langkah ini tidak hanya mengurangi beban negara dalam jangka panjang, tetapi juga mendorong ASN untuk lebih mandiri dalam merencanakan masa pensiun mereka. Namun perubahan seperti ini tentu membutuhkan strategi dan transisi yang matang agar tidak menimbulkan dampak sosial yang besar bagi para pensiunan maupun pegawai yang masih aktif. Meskipun pemerintah telah resmi mengumumkan perombakan pensiun dari sistem lama menjadi iuran pasti atau fully funded, bahkan pemerintah telah melakukan pembahasan dan menggodok aturannya sehingga matang. Tapi nyatanya hingga saat ini pemerintah masih belum mengumumkan kapan kenaikan fully funded pensiun ini menjadi 1 miliar ini belum diumumkan oleh pemerintah. Pemerintah hingga saat ini masih belum menerbitkan aturannya. Aturan turunan dari undang-undang ataupun aturan apalah yang mengatur terkait dengan fully funded ini masih belum diumumkan oleh pemerintah. Ya, jadi pemerintah hanya mengumumkan perubahan reformasi ini, tetapi hingga saat ini aturannya sepertinya masih belum selesai. Yang masih kita pantau terus terkait dengan perkembangannya. Kapan pencairan fully funded akan bisa dilakukan? Kita harus menunggu dulu aturannya selesai.